Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih bersama dengan Bu Hartini akan mempelajari tentang PAI dan budi pekerti kelas 3, yaitu tentang sikap berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita. Kedua orang tua kita telah menyayangi kita dengan ikhlas. Keduanya telah memenuhi kewajiban kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat berlindung. Orang tua juga telah memberikan pendidikan dari buayan sampai kita dewasa. Patuh dan taat kepada orang tua merupakan kebajikan. Allah SWT akan menjamin surga bagi yang patuh dan taat kepada kedua orang tua. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Berikut adalah ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berkata lemah lembut kepada orang tua. Yang kedua, taat kepada perintah ayah dan ibu. Yang ketiga, selalu mendoakan. Yang keempat, menjaga nama baiknya. Yang kelima, mencium tangan dan minta ridhonya. Yang keenam, menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Yang ketujuh, mendengarkan nasihat keduanya. Selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Anak-anakku semua, sudahkah kalian melakukan itu semua kepada orang tua kalian? Anak-anakku harus berkata lemah lembut kepada orang tua, taat kepada perintah ayah dan ibu, selalu mendoakan setiap hari, menjaga nama baiknya, mencium tangannya ketika akan berangkat sekolah. Ketika sampai dari sekolah, kita akan kemana saja kita berpamit kepada orang tua dan mencium tangan orang tua kita. Menundukkan badan ketika akan melaluinya sebagai sikap kita yang patuh. Mendengarkan nasihat keduanya tanpa membantah sedikit pun. Selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua kita, walaupun itu sekecil apapun, membantu orang tua kita. Yang terakhir, anak-anakku yang soleh dan soleha, akibat tidak berbakti kepada orang tua. Di sini, apa akibat anak-anak yang tidak patuh dan berbakti kepada orang tua? Yang pertama, mendapat dosa besar. Kalian pasti akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, membatalkan amal baik. Amal kebaikan yang sudah kalian lakukan tidak akan ada artinya dan sia-sia apabila kita tidak berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jauh dari rahmat Allah. Allah akan menjauhkan rahmatnya kepada kita apabila kita tidak berbakti kepada orang tua. Yang terakhir, dekat dengan murka Allah. Murkanya Allah itu juga murka orang tua kita. Allah atau murka orang tua. Maka dari itu anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita berusaha menjadi anak yang soleh dan soleha, yang selalu berbakti kepada orang tua, siapapun orang tua kita, dan senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya kita akan belajar tentang berbakti kepada guru. Pengertian berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kita kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita sebagai ayah dan ibu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada orang tua. Kita bisa membaca, menulis, berhitung adalah karena jasa guru. Oleh karena itu, berbakti kepada guru adalah merupakan sikap terpuji. Guru adalah ahli ilmu. Ahli ilmu disebut ulama. Berbakti dan menghormati guru berarti kita menghormati ulama. Menghormati ulama merupakan perintah Nabi Muhammad. Dengan sabdanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya'i faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Muliakan ahli ilmu, sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi.
Barang siapa yang memuliakan ahli ilmu, maka sungguh dianggap telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Khatib dari Jabir. Anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru, yaitu bersikap merendah, tidak boleh sombong, tidak boleh minter rasanya. Terus yang kedua, mendengarkan nasihat dan hikmah darinya. Kalau dinasihati, selalu mendengarkan, selalu berdoa memohon ampun untuknya, dan selalu mendoakan gurunya dimohonkan ampun atas semua dosa-dosanya. Kemudian memperhatikan anak-anaknya, termasuk keluarga dari guru-guru kita. Selanjutnya, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya. Pada guru kita tidak boleh bersikap tidak sopan. Kita harus sopan, kita harus santun, berkata dengan kata-kata yang santun, bertutur kata dengan lembut, tidak boleh bertanya-tanya. Terus meminta izin jika kita bertanya atau menemuinya. Jika anak-anak mau bertanya, anak-anak meminta izin dulu. Bapak Ibu guru, saya izin bertanya, gitu ya. Tidak boleh memotong. Terus selanjutnya, menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi anak-anak apabila dikasih tugas oleh guru, anak-anak harus diselesaikan dengan baik. Tidak boleh tidak dikerjakan. Selanjutnya, bagaimana cara bersikap berbakti kepada guru? Yang pertama, mengingat jasanya yang telah mendidik kita. Jadi kita sebagai murid, kita harus selalu mengingat jasa-jasa para guru yang telah mendidik kita, yang telah mengajari kita, yang telah menuntun kita. Dari kita yang tidak bisa apa-apa, akhirnya bisa membaca, menulis, menghafal, mengerti, dan berbagai macam ilmu. Terus yang selanjutnya, bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya. Kita bersyukur pada Allah sudah dipertemukan dengan guru yang mengajari kita. Yang ketiga, sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya. Apabila kita dinasihati guru, maka kita harus mengerjakan apa yang dinasihatkan guru, selagi yang dinasihatkan itu dalam hal kebaikan, dan selalu dekat dengannya. Ini anak-anak selalu berusaha menjaga silaturahim dengan guru. Yang selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan solehah, hikmah berbakti kepada guru. Yang pertama, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Apabila kita berbakti kepada guru, insya Allah ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu sudah menjadi janji Allah bahwa siapa yang memuliakan guru, maka Allah juga akan memuliakannya. Yang ketiga, keridhaan guru merupakan kunci sukses. Nah, ini anak-anakku, maka kita harus berusaha mencari ridho guru supaya kehidupan kita di kelak kemudian hari akan memperoleh kesuksesan. Yang keempat, menjadi pribadi yang tulus. Nah, dengan berbakti kepada guru, kita akan menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang ikhlas. Yang terakhir, apa yang kita lakukan atau hikmah berbakti kepada guru itu semua bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, terakhir, akibat anak yang tidak berbakti kepada guru. Anak sekalian, mohon diperhatikan apa akibatnya bila kita tidak berbakti kepada guru. Yang pertama, kita akan merasakan kebodohan selama hidup. Ini yang kita rasakan apabila kita tidak berbakti kepada guru. Yang kedua, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Anak-anak tentunya tidak mau kan apabila tidak diakui oleh umat Nabi, maka dari itu marilah kita berbakti kepada guru kita. Yang ketiga, tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh. Apabila kita tidak berbakti kepada guru, percuma kita belajar tapi tidak mendapat keberkahan dari guru, berkahan dari ilmu, akan sia-sia. Yang terakhir, tumbuh menjadi pribadi yang sombong.
Nah ini anak-anakku, apabila kita tidak berbakti kepada guru, maka kita akan menjadi pribadi yang sombong, merasa kita bisa sendiri, merasa kita bisa tanpa guru. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita senantiasa berbakti kepada orang tua dan guru kita, supaya kelak kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah, menjadi kehidupan yang manfaat, menjadi kehidupan yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya dari Bu Hartini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.